Jamaah yang dirahmati Allah, materi kita sore hari ini tentang sutroh. Ini materi yang paling banyak dilalawarakeun. Jarang diamalkan materi ini teh. Jarang diperhatikan oleh orang yang sholat masalah ini. Sutroh. Nah, makanya kita akan bahas bagaimana bimbingan Nabi tentang pembatas sholat. Jamaah yang dirahmati Allah, sutroh itu adalah alat yang dijadikan sebagai pembatas jarak antara seorang yang sholat dengan sesuatu yang ada di hadapannya. Gitu. Nah, dengan sutroh ini nanti berpengaruh terhadap orang lain yang lewat di hadapan kita. Ada dosa besar bagi orang yang lewat di hadapan orang yang sholat ketika dia sudah membuat sutroh. An Abi Juhaim ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau ya'lamul marru, seandainya orang yang lewat itu tahu baina yadail musalli, dia lewat di hadapan orang yang salat, maza alaihi minal ism, dosa apa yang akan dia pikul, lakana ayyaqifa arba'in, maka dia pasti akan tahu berdirinya selama 40 tahun khairallah, lebih baik bagi dia, min ayyamurra, daripada dia lewat baina yadaihi, di hadapan orang yang salat. Muttafaqun alaihi wa lafdzul Bukhari wa waqa fil bazar min wajh akhar 40 kharifan, 40 tahun. Lihat. Ternyata dosa besar loh. Di sini ada yang salat. Lalu orang lewat aja di hadapannya. Nah, orang yang lewat di hadapannya itu dia akan memikul dosa besar. Yang seandainya dia tahu sebesar apa dosa yang akan dia pikul, dia akan lebih memilih berdiri 40 tahun daripada harus lewat di hadapan orang yang sholat. Berarti besar dosanya. Maka konsekuensi dosa ini akhirnya dibebankan kepada orang yang sholat dan juga orang yang lewat. Seandainya orang yang sholat itu dia tidak membuat sutroh. Tapi kalau gini, saya sholat, lalu saya bikin sutroh. Sudah saya bikin sutroh, ternyata masih ada orang yang lewat. Maka dosa ini dibebankan kepada dia yang lewat saja. Tapi kalau kita menjadi sebab lewatnya orang tadi karena kita nggak bikin sutroh, berarti kita pun ikut andil dalam beban dosa yang dia pikul. Dan dia berdosa gara-gara peran saya tidak membuat sutroh itu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah, hendaklah kalau kita mau sholat, ya, mau di masjid, mau di rumah, mau di lapangan, mau di gunung, bikin sutroh, pembatas. Berapa meter jaraknya? Pokoknya mah kita sujud sakumaha. Ya, misalnya kita berdiri, ya jarak 1,5 meter lah di depan, simpan pembatas di sana. Nah, pembatas itu disebut dengan sutroh. Ya. Baik, ukuran sutroh ini dia. Dalam hadis Nabi mah, sutroh yang ideal tuh ukurannya. Ana Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, Su'ila, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, pada perang Tabuk, an sutratil musalli, tentang ukuran sutroh bagi orang yang salat. Faqala, maka Nabi menjawab, mislu muakhirati rahal, seperti tiang di belakang di bagian belakang kendaraan. Pernah lihat unta? Yus, badai gambar, badai video, badai asli, pokoknya pernah lihat unta atau kuda? Aya bagian naona pelana tuh teh, tempat duduknya teh. Lamun unta mah di tempat duduknya itu, nah di pengenna teh dina jokna teh aya panyaranean. Ya, unta mah. Jadi lamun naik unta bisa nyarane gitu dina pelana teh. Nah, tingginya sutroh itu setinggi itu, tempat itu di bagian belakang kendaraan. Berarti kira-kira nya moal 1 meter lah. Ya, kalau ini kursi tah ieu panyaranean kursi di belakang paling 50 cm, bahkan bisa jadi kurang dari itu. Nah, ukuran sutroh itu segitu yang ideal menurut Nabi. Sehingga kalau disimpan di depan kelihatan.
Oleh orang yang sholat kelihatan, oleh orang yang hendak lewat pun kelihatan bahwa ini sutrohnya. Gitu ya, ini sutrohnya.